Jika dua jenis larutan yang konsentrasinya berbeda dimasukkan ke dalam wadah, kemudian kedua larutan itu dipisahkan dengan selaput semipermeabel, gambar tersebut menampilkan dua larutan yang memiliki konsentrasi berbeda dengan dibatasi oleh selaput semipermeabel. Larutan di kiri merupakan larutan encar yang memiliki tekanan osmotik rendah hipotonik, sedangkan larutan di kanan merupakan larutan pekat yang umumnya memiliki tekanan osmotik yang pekat hipertonik. Selaput semipermeabel pada gambar hanya dapat dilalui oleh molekul pelarut, tetapi tidak dapat dilalui oleh molekul zat terlarut. Molekul-molekul pelarut akan merembes dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Proses perpindahan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semipermeabel disebut peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis akan berlangsung hingga dicapai suatu kesetimbangan atau hingga kedua larutan isotonis. Hal ini ditandai dengan berhentinya perubahan volume larutan. Perbedaan volume dua larutan pada kesetimbangan menghasilkan suatu tekanan yang disebut tekanan osmosis. Tekanan osmosis dapat juga diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. P sama dengan MRT, di mana P adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas, dan T adalah suhu. Misalkan 6 gram urea ditambahkan 1000 ml air pada suhu 27 derajat Celcius, berapa tekanan osmotik atau P larutan tersebut? Maka hasil akhir diperoleh tekanan osmotik atau P sebesar 2,46 atm. Aplikasi tekanan osmotik dalam kehidupan. Pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Mesin-mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmosis larutan. Terapi pada hemodialisis menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran tak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Cara paling ampuh untuk membasmi lintah atau pacet adalah dengan menaburkan sejumlah garam dapur NaCl ke permukaan tubuh lintah atau pacet. Pembasmian lintah dengan garam dapur merupakan penerapan dari tekanan osmosis. Garam dapur mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah, sehingga lintah akan kekurangan air dan pada akhirnya akan mati. Pernahkah kamu melihat pasien yang dipasangi infus di rumah sakit? Cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah dengan selang khusus harus memiliki tekanan osmosis yang sama dengan cairan sel-sel darah. Jika larutan pada cairan infus memiliki tekanan yang lebih tinggi hipertonik atau lebih rendah hipotonik, maka sel-sel darah akan mengalami kerusakan sehingga sangat membahayakan pasien.